Baik teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan model epidemi SIIV, penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan. Yang pertama kita masuk pada latar belakang. Polio adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan famili Picornaviridae. Menurut Wilson tahun 2001, dia menyatakan bahwa penyakit polio tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi, kerusakan otak yang menyebabkan kelumpuhan pada organ dalam, kelumpuhan pada kaki, otot-otot, dan bahkan kematian. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika juga turut memberikan peranan penting dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit polio. Salah satu cabang dari ilmu matematika modern yang penting dan mempunyai cakupan wilayah penelitian yang luas adalah persamaan diferensial. Apa sih persamaan diferensial itu? Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan diferensial merupakan salah satu persamaan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pemodelan matematika pada penyakit polio. Persamaan diferensial merupakan turunan. Penyebaran penyakit polio dapat dibentuk menjadi sebuah model epidemi SIIV. Pada model epidemik SIIV, populasi dibagi menjadi 4, yakni subpopulasi rentan, subpopulasi laten, subpopulasi terinfeksi, dan subpopulasi vaksin penyakit. Berikutnya, kita masuk di tujuan penelitian. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk model epidemi SIIV pada penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan. Menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan model matematika penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan. Dan juga mengetahui simulasi model matematika penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan menggunakan program MAPLE. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah telaah pustaka. Studi matematika meliputi pembentukan model, analisa eksistensi, dan kestabilan titik kesetimbangan. Selanjutnya dilakukan studi komputasi untuk membuat simulasi model yang telah dianalisis menggunakan bantuan software MAPLE. Simulasi digunakan untuk mendukung hasil analisis. Kita masuk di hasil dan pembahasan. Kita bisa lihat terdapat diagram transfer di sini. Diagram transfer ini menghasilkan model matematika yang bisa kita lihat. Model matematika ini dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Dengan S sama dengan S merupakan jumlah individu yang rentan, E merupakan jumlah individu yang laten, I merupakan jumlah individu yang terinfeksi, dan V merupakan jumlah individu yang tervaksin saat T. Kita lihat di sini bahwa fungsi model matematika ini dinyatakan dengan fungsi S didiferensialkan terhadap T, fungsi E didiferensialkan terhadap T, fungsi I didiferensialkan terhadap T, dan fungsi V didiferensialkan terhadap T. Kita masuk pada analisa model. Titik equilibrium dengan membuat pada sistem 1 menjadi 0 diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bukan endemik dan titik kesetimbangan endemik. Saat I sama dengan 0 diperoleh titik kesetimbangan bukan endemik, yaitu P0 dengan P0 sebagai berikut. Titik ini memperlihatkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari penyakit polio. Saat I tidak sama dengan 0, diperoleh titik kesetimbangan endemik yaitu P1 dengan P1 sebagai berikut.
Titik kesetimbangan P1 ada jika dan hanya jika R0 lebih dari 1. Titik P1 ini dinamakan titik kesetimbangan endemik. Titik ini memperlihatkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, dalam lingkungan atau komunitas tertentu akan selalu ada penyakit polio. Berikutnya, eksistensi titik ekuilibrium sistem persamaan 1 diberikan pada teorema 1 berikut. Teorema 1 dipunyai R0 sama dengan sebagai berikut. Dari sistem persamaan 1 di atas, berdasarkan nilai R0 tersebut, kita peroleh yang pertama adalah R0 kurang dari 1 dan yang kedua adalah R0 lebih dari 1. Yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka sistem persamaan 1 hanya mempunyai satu titik kesetimbangan, yaitu P0. Dan yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka sistem persamaan 1 mempunyai dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Dengan titik kesetimbangan endemiknya adalah P1 sebagai berikut. Kita masuk pada kestabilan titik ekuilibrium sistem persamaan 1 diberikan pada teorema 2 sebagai berikut. Teorema 2 yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka titik ekuilibrium P0 stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka titik ekuilibrium P0 tidak stabil. Yang ketiga, jika R0 lebih dari 1, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa, dan beta lebih besar daripada mu. Maka titik ekuilibrium P1 stabil asimptotik lokal. Berikutnya kita masuk pada simulasi model. Simulasi untuk R0 kurang dari 1 jika diasumsikan nilai mu 0,000457, artinya yang diinterpretasikan sebagai waktu rata-rata seseorang berada dalam sistem yang diamati, yaitu selama 60 tahun. Nilai beta sama dengan 0,9, diperoleh dari jurnal Agar Awal dan Baduria tahun 2011. Nilai A sama dengan 100, artinya penambahan populasi sejumlah 100 orang tiap harinya. Itu bisa kita lihat pada tabel 1, yaitu nilai parameter tetap untuk simulasi model. Selanjutnya, peluang seseorang tertular penyakit polio jika seseorang yang rentan mempunyai kontak dengan sebagian populasi laten alfa 1 atau seseorang dari populasi interinfeksi alfa 2. Penyakit akan menghilang dari populasi pada waktu tertentu jika R0 kurang dari 1. Berikut ini akan dianalisis untuk 4 kondisi R0 kurang dari 1 dengan mengubah nilai alfa 1, alfa 2, dan gamma di titik ekuilibrium bebas penyakit dengan P0 dan R0, dan itu disajikan pada tabel 2. Berikut ini adalah tabel 2, yaitu titik kesetimbangan P0, rasio reproduksi dasar R0. Berdasarkan hasil simulasi pada tabel 2 untuk R0 kurang dari 1,
jumlah individu pada subpopulasi ST akan bertambah seiring pertambahan populasi susceptibles yang tidak terinfeksi oleh penyakit polio. Selanjutnya, jumlah pada subpopulasi ET akan menuju ke titik kesetimbangan 0, artinya jumlah populasi ekspos yang tertular oleh kelompok ekspos atau infektif berkurang, disebabkan karena kelompok manusia ekspos menjadi kelompok manusia infektif. Sedangkan pada subpopulasi IT, kelompok manusia infektif semakin lama hilang. Ini dapat terjadi ketika tidak ada individu pada kelas ekspos, maka semakin lama individu yang menderita sakit berkurang dan hilang karena meninggal disebabkan oleh usia. Yang terakhir, pada subpopulasi VT akan semakin bertambah dikarenakan banyak populasi susceptibles yang divaksinasi. Ini berarti untuk jangka waktu tertentu, penyakit polio akan menghilang dalam populasi dikarenakan semua individu akan tervaksinasi. Hal ini berarti tidak terjadi epidemi pada populasi. Selanjutnya, kita akan menganalisa untuk 4 kondisi pada saat nilai R0 lebih dari 1. Berikut analisis untuk 4 kondisi dengan mengubah nilai alfa dan gamma di titik kesetimbangan endemik P1 sebagai berikut. Dengan mu per alfa, A dikali alfa dikurang mu dikali mu ditambah gamma dibagi alfa dikali mu ditambah beta, lalu beta dikali A dikali alfa dikurang mu dikali mu ditambah gamma dibagi mu dikali alfa dikali mu ditambah beta, dan gamma dibagi alfa, dan juga dengan R0. Kita bisa lihat pada tabel 3 berikut, titik kesetimbangan P1, rasio reproduksi dasar R0. Berdasarkan hasil simulasi pada tabel 3, untuk R0 lebih dari 1, jumlah individu pada subpopulasi S bintang T mengalami penurunan. Ini disebabkan karena kelompok manusia susceptibles terinfeksi dan menjadi kelompok manusia ekspos. Sedangkan pada subpopulasi E bintang T mengalami kenaikan. Ini disebabkan karena kelompok manusia susceptibles terinfeksi oleh kelompok ekspos atau infektif. Lalu pada subpopulasi I bintang T, jumlah populasi infektif semakin bertambah tetapi akan selalu tetap dan akan selalu ada dikarenakan masih ada individu pada kelas ekspos dan individu infektif yang tidak bisa sembuh sampai suatu individu meninggal karena umur. Pada subpopulasi V bintang T mengalami kenaikan hingga titik kesetimbangan, namun tidak semua individu yang tervaksinasi dikarenakan masih adanya populasi infektif dan ekspos. Dapat dilihat bahwa penyakit ini tidak akan hilang sehingga perlu adanya tindakan yang dapat menghilangkan wabah atau epidemi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan R0 sebagai berikut, jika alfa 1, alfa 2, dan gamma sebagai berikut,
maka R0 kurang dari 1, artinya untuk jangka waktu yang lama populasi penyakit polio akan hilang dikarenakan semua individu tervaksinasi dan populasi laten dan terinfeksi hilang, atau I sama dengan 0. Sedangkan jika alfa sama dengan 0,0000004 dan gamma sama dengan 0,06, maka R0 lebih dari 1. Artinya untuk jangka waktu yang lama, populasi penyakit polio akan tetap ada, namun jumlahnya lebih kecil daripada populasi yang tervaksinasi, atau I bintang kurang dari V bintang. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.